Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu karya besar Charles Darwin, The Descent of Man. Fokus kita kali ini adalah bukti-bukti yang Darwin sajikan mengenai asal-usul manusia dari bentuk kehidupan sebelumnya. Khususnya kita lihat struktur tubuh, perkembangan embrio, dan juga organ-organ sisa yang, ya, kadang aneh itu. Kita coba bedah argumen Darwin ya. Betul sekali. Jadi pertanyaan utama buku ini kan sebenarnya apakah manusia itu sama seperti spesies lain merupakan keturunan dari bentuk yang sudah ada sebelumnya. Nah, Darwin itu mengandalkan 3 pilar bukti utama. Pertama, kesamaan struktur dasar kita dengan hewan lain, itu namanya homologi. Terus, pola perkembangan janin kita, embriologi. Dan yang ketiga, organ-organ sisa atau rudimenter yang kayaknya udah nggak ada gunanya lagi. Oke. Mari kita mulai dari yang pertama deh, struktur tubuh. Darwin kan nunjukkan kemiripan kerangka, otot, saraf kita sama mamalia lain, terutama kera ya. Tapi, seberapa mirip sih sebenarnya? Apa cuma mirip di permukaan aja atau gimana? Nah, ini poin pentingnya. Bukan cuma mirip secara fisik atau visual aja. Darwin menekankan kesamaan fisiologis yang mendasar. Contohnya nih, fakta bahwa manusia dan hewan lain itu bisa kena penyakit yang sama, rabies, kolera. Itu kan menunjukkan ada kemiripan kimiawi di jaringan tubuh kita. Bahkan reaksi terhadap obat atau zat tertentu, kayak kopi atau alkohol pada monyet, itu juga mirip. Ini menunjukkan ada kesamaan yang fundamental, bukan cuma bentuk luarnya. Sampai ke proses reproduksi dasar pun itu polanya mirip banget di seluruh mamalia. Oke. Jadi lebih dalam dari sekedar tulang belulang ya. Benar juga. Lalu, gimana dengan perkembangan embrio? Katanya ini salah satu argumen yang paling visual ya. Iya, bener banget. Di tahap-tahap awal perkembangan, embrio manusia itu, susah banget dibedain dari embrio vertebrata lain. Serius, ada struktur di leher yang mirip banget sama celah insang pada ikan. Terus ada tonjolan kecil kayak ekor. Malah ada kolega Darwin, Huxley, bilang kalau embrio manusia di awal itu lebih mirip embrio kera daripada embrio kera mirip embrio anjing. Jadi ini nunjukin kalau kita semua mulainya dari blueprint atau pola dasar yang kurang lebih sama gitu. Wow. Jadi kita beneran punya sisa ekor waktu di dalam kandungan? Itu menarik banget. Ada lagi nggak yang Darwin temukan di embrio? Ada. Dia nunjukin juga jantung kita itu awalnya cuma pembuluh sederhana yang berdenyut. Terus sudut jempol kaki pada embrio itu awalnya lebih mirip punya kera, sebelum akhirnya geser ke posisi kita sekarang. Nah, semua ini menurut Darwin ya itu kayak jejak-jejak warisan dari leluhur kita. Pola perkembangan kuno yang sebagian masih kita ikuti sampai sekarang. Oke. Sekarang kita ke bagian favorit saya nih. Organ-organ rudimenter. Bagian-bagian tubuh yang kayaknya, ya ampun, nggak ada gunanya gitu ya. Usus buntu misalnya. Iya, usus buntu itu contoh paling terkenal. Kadang malah bikin masalah kan. Terus ada juga otot-otot kecil yang fungsinya udah minim banget. Kayak otot buat gerakin daun telinga. Coba aja Anda gerakin telinga, susah kan? Tapi ada loh Darwin cerita keluarga yang bisa gerakin kulit kepala sampai bisa lempar buku. Itu nunjukin sisa kemampuan leluhur yang ototnya lebih kepake. Atau lipatan kecil di sudut mata kita. Itu sisa kelopak mata ketiga yang masih lengkap fungsinya di burung atau reptil. Namanya membran nictitans. Wah, jadi tubuh kita ini kayak museum berjalan gitu ya. Isinya peninggalan semua dari masa lalu evolusi kita. Persis. Darwin ngelihat fitur-fitur ini sebagai bukti kuat. Termasuk juga lubang kecil yang kadang muncul di tulang lengan atas, humerus, itu lebih sering ditemuin di primata lain atau kerangka kuno. Terus rambut halus yang nutupin janin, itu namanya lanugo, dianggap sisa bulu leluhur. Gigi bungsu juga cenderung mengecil atau nggak tumbuh pada manusia modern karena makanan kita lebih lunak. Pertanyaannya kan jadi gini, kenapa ada bagian-bagian aneh dan nggak berguna ini kalau bukan warisan dari nenek moyang yang dulu mungkin membutuhkannya? Masuk akal sih. Jadi kalau kita kumpulin semua nih, kemiripan struktur dasar, terus pola perkembangan embrio yang mirip banget di awal, ditambah organ-organ sisa ini, gambarannya jadi gimana? Nah, argumen Darwin itu kuat karena konvergensi bukti ini. Jadi semua bukti dari berbagai sudut ini menuju ke satu kesimpulan yang sama.
manusia itu nggak diciptakan terpisah. Kita berevolusi dari nenek moyang yang sama dengan hewan lain. Variasi alami yang kita lihat antar manusia yang bisa diwariskan, itu jadi bahan mentah buat seleksi alam bekerja. Sama aja kayak spesies lain. Dia juga sempat mikir kalau penggunaan atau jarangnya penggunaan bagian tubuh bisa ngaruh ke pewarisan sifat. Mungkin ini main peran waktu leluhur kita transisi jadi jalan tegak gitu. Luar biasa ya penjelasannya. Jadi buat Anda yang lagi dengar ini, Darwin itu seolah-olah bilang kalau sejarah evolusi kita itu ya tertulis di tubuh kita sendiri. Biologi kita itu arsip hidup. Ada satu bukti tunggal yang berdiri sendiri membuktikan evolusi. Tapi kalau digabung, wah itu jadi argumen yang sangat koheren. Argumen untuk penurunan bertahap dari bentuk-bentuk sebelumnya. Nah ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Darwin nyatet bahwa pada kerangka-kerangka manusia purba, beberapa ciri primitif ini, kayak lubang di tulang lengan tadi, itu munculnya lebih sering loh daripada di manusia modern. Kira-kira apa ya artinya ini? Apakah ini menunjukkan hubungan yang lebih baru dengan leluhur tersebut? Terus, seberapa cepat atau lambat sih evolusi fisik kita berjalan sejak saat itu? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.